Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Jangan lesu ya, menghadapi tahun-tahun yang baru ini, mari kita lebih semangat lagi ya. Shalom. Walaupun dikatakan di tahun 2025 ya, ada yang menyatakan bahwa tahun ini tahun yang banyak sekali tantangan, sulit sekali. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan tidak ada yang sulit. Kita menghadapi tahun 2025 ini dengan luar biasa. Karena tahun ini tahun harapan buat kita lebih lagi maju. Amin. Jadi jangan takut, walaupun dunia berkata apapun, tetapi kita tetap anaknya Bapa kita yang mempunyai segala sumber-sumber yang ada, dan kita tetap bersandar kepada Dia. Kalau kita lepas dari Dia, kita akan mengalami yang dikatakan dunia. Jadi jangan sampai kita melepaskan kita dengan Bapa. Amin. Saya mengucapkan selamat Natal walaupun sudah lewat ya. Dan saya katakan, mari tahun ini kita kasih kado terbesar buat Tuhan. Apa yang kita harus kasih kado buat Tuhan? Kalau kita ulang tahun aja kita dikasih kado. Apalagi ini Bapak kita yang luar biasa. Kita kasih kado. Kalau saya bilang kita kasih kado dengan hati tulus kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita berikan kepada Dia. Amin. Kalau di Indonesia sekarang bulan ini dikatakan level up ya. Mari kita lebih tingkatkan lagi rohani kita ya. Sampai apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi saya dikasih, sebenarnya saya tadinya belum ada persiapan untuk ini. Tapi saya dikasih, saya juga mesti taat kepada Bapak kita ya, Pak Gembala setempat. Saya suruh membawakan kita Tuhan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Pelan-pelan ya, karena sudah lansia, masih bisa dikasih kesempatan untuk di depan. Saya bersyukur sama sekali sama Tuhan ya. Di waktu saya kesempatan apapun yang Tuhan kasih, di masa-masa tua saya terus mau melayani Tuhan. Terima kasih kalau saya dikasih kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Temanya kalau di bulan ini level up, naik ke tingkat tinggi dan bersandar kepada Tuhan. Di sini dikasih ayatnya 4, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 pasal 40 ayat yang 31. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Kalau kita tahu di sini dikatakan menanti-nanti, berarti kita dikasih. Kalau kita orang yang sederhana menanti-nanti itu menunggu ya. Kalau tidak menanti-nanti ya menunggu. Kalau dibilang menunggu itu, menanti itu mesti dengan sabar. Kalau nggak sabar lari yang kita tunggu. Iya apa enggak? Pasti iya. Dan kan kita menunggu setiap hari. Supaya kita terus ada hubungan dengan Dia. Kalau sampai lepas penantian kita kepada Tuhan, itu akan lepas dari hidup. Maka dari itu kita menanti Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita membangun hubungan terus akrab dengan Dia. Tergantung kita mau menunggu apa enggak. Kalau kita menunggu dengan sabar,
Setiap nafas kita yang Dia berikan pada kita, kita sabar, pasti kita tepat waktunya kita berhubungan, ya. Tuhan itu memberikan kita setiap hari supaya kita dapat berhubungan dengan Dia. Amin. Hubungan Tuhan itu apa gitu ya kita? Hubungan kita itu hanya kasih. Kasih setia Dia kepada kita. Andalkan kasih itu setiap hari. Tanpa kasih Tuhan kita nggak bisa sampai hari ini. Kita datang kepada Dia, akui bahwa kita butuh Dia. Siapa yang nggak butuh Tuhan? Semua manusia, makhluk Tuhan itu menantikan Dia. Kepengen dikasih kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nggak usah sama Tuhan ya, sama suami aja kita rindu kasihnya, kesetiaannya kepada kita. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Setiap hari kita berdoa, kita butuh kasihnya Dia. Setiap apapun kita perlu kasih Dia. Kasih Dia, setia Dia tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya berharap kepada Dia. Jangan mengharap orang terdekat, ya kayak suami kita mengharapkan teman-teman, ya. Kita hanya terus dekat kepada Dia, bersandar kepada Dia. Hanya kepada Tuhan kita bersandar. Jangan kita bersandar juga dengan kekuatan kita, membanggakan kekuatan kita. Salah kalau kita mengandalkan kita. Di Amsal 3 ayat 5 juga katakan, jangan bersandar pada diri sendiri. Dan selalu kita harus mengandalkan Dia. Hanya Tuhan yang memiliki hidup kita. Memiliki hidup kita hanya bukan memiliki, tetapi Dia mempunyai kasih yang luar biasa buat kita. Kasih yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tuhan kasih terus kasih setianya. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kesetiaan Tuhan kita nggak sampai hari ini. Walaupun kita dikasihi sama suami, ibu, orang yang terdekat kita, nggak ada gunanya. Selain kasih dari Tuhan. Karena kasih Tuhan itu yang memegang hidup kita. Kalau Dia lepaskan kasih Dia, kita tidak ada bisa apa-apa. Jangan sampai kita ditinggalkan dari Dia. Tidak dikasih kesetiaan Dia. Walaupun kita nggak setia kepada Dia, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita sampai kesetiaannya juga Dia berikan. Haleluya. Kasih Tuhan yang tidak lepas-lepas dari hidup kita. Membuat kita setiap hari ada kebahagiaan dan mengikuti Tuhan. Ada sukacita. Kenapa? Karena Tuhan kasih setianya ke dalam kehidupan kita. Amin. Dengan apa cara kita bersandar kepada Tuhan? Kita hanya terus bersandar kepada kasih-Nya yang setia di dalam kehidupan kita. Yang dapat memulihkan kita. Percaya enggak Dia dapat memulihkan kita? Amin. Dan Dia memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan yang penuh cobaan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan membuat kita semangat dalam segala hal. Bahkan bukan hanya Tuhan bilang sudah banyak uang ya, banyak harta ya, banyak yang
bonus-bonus, keuntungan-keuntungan. Ada rahasia apa? Ada merasa kebahagiaan? Kata Tuhan, kebahagiaan itu adanya dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan, itu yang membuat kita bahagia. Bukan berkat-berkat orang yang memberikan kita, tetapi berkat yang dari Tuhan yang menghasilkan kebahagiaan. Berkat yang bukan dari Tuhan, maksud saya berkat yang selalu bekerja dengan tidak benar. Kalau kita bekerja benar, setiap hari bekerja dengan jujur, dengan benar, tidak ada bohong-membohong, ya. Itu namanya berkat dari Tuhan. Walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi kita merasakan ada kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Saya di masa tua saya merasakan walaupun saya sudah selesai semua pekerjaan, tetapi Tuhan masih ada memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan saya. Walaupun sedikit, tetapi merasakan ada kebahagiaan. Amin. Jangan mengharapkan banyak harta, banyak keuntungan, banyak bonus-bonus, tetapi kalau bukan dari Tuhan, tidak ada kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan itu hanya datangnya dari Tuhan. Kita rasakan bila kita bangun pagi, dari malam kita berdoa, ya Tuhan, supaya kita istirahat dengan kasih-Mu, ya, dengan supaya besok pagi kami dibangun dalam keadaan yang sehat, dalam kekuatan, ya, dan kami akan menghadapi setiap masuk lagi dalam masalah kami setiap hari. Tetapi Tuhan memberikan kita setiap bangun pagi. Siapa yang merasakan kesegaran kita? Itu namanya kasih Tuhan, kasih kepada kita yang luar biasa. Anugerahnya yang selalu baru yang kita terima. Mengalami enggak kalau bangun pagi? Saya berapa kali kalau ngomong sama Bapak, setiap bangun pagi, jangan meremut. Jangan meremut. Saya enggak mau dipermutin. Karena saya ada kasih Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan kasih saya, jangan sampai diambil percuma dengan orang lain. Maka saya setiap kali bangun, hayo senyum. Supaya kasih Tuhan itu melengket dalam kehidupan saya. Tetapi banyak sekali penggangguan, ya. Suka bangun tidur juga masih ngomel, kan. Semua banyak sekali yang sekali bangun tidur belum, umpamanya istrinya belum siapin kopi deh, apa. Mana ini? Udah rasanya udah beda, ya. Tetapi kasih Tuhan setiap hari tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Amin. Maka dari itu tidur aja Tuhan kasih kok. Supaya kita nyenyak tidurnya, ya. Nggak ada mikirin apa-apa, ya. Utang humuan hilang dulu, ya. Besok mau masak apa, mau kemana, belum dulu, ya. Kalau kita mengingatin itu, nggak bisa tidur. Kalau kasih Tuhan itu diambil Tuhan, kita nggak bisa tidur. Mikirin besok mau kemana, besok saya bangun mau apa. Lama-lama nggak bisa tidur. Kalau saya bilang terus terang, saya kalau ada masalah, saya nggak bisa tidur sampai pagi, ya sampai pagi. Maka dari itu saya bilang, saya kalau ada masalah saya mesti selesaikan langsung. Saya nggak bisa dibawa ke kelamaan, larut-larut. Suka saya berdoa, Tuhan saya mau ini Tuhan, ampuni saya setiap kesalahan saya. Saya sampai seperti itu kalau berdoa, ya. Walaupun besok saya mau bertemu dengan orang itu, setiap saya bertemu kalau merasa saya ada persoalan, saya menghadapinya dengan kasih Tuhan. Saya datang kepada orangnya, saya biasa sama pembantu pun saya bisa meminta maaf. Karena saya punya kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Jadi semua dengan siapapun, kalau kita merasa tidak nyaman, datang kepada dia. Berbicara dengan kasih. Minta maaf, apapun yang kita bisa.
kasih Tuhan. Karena kita ada Tuhan. Amin. Kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kasih Tuhan memulihkan keadaan kita. Kasih Tuhan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Kalau dikatakan Tuhan itu tidak pernah meninggal hidup kita, dan Dia selalu memberkati apapun yang kita kerjakan. Bukan berkat dari kerjaan, berkat kesehatan yang luar biasa. Karena kita tahu kalau kita bersandar kepada Dia, segala sumber yang kita perlukan di dalam kehidupan kita hanya ada dalam Tuhan kita yang berkuasa. Amin. Maka itu kita perlu terus bersandar kepada Dia. Bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Dan juga jangan mengandalkan kepada orang-orang. Walaupun dalam permasalahan apapun, kesulitan apapun. Banyak sekali orang sekarang ya, umpamanya pekerjaannya dipecat, ya sekarang kan banyak sekali yang dipecat, sakit penyakit nggak mau hilang-hilang, ya kan? Larinya kemana? Sudah bosan katanya sama Tuhan untuk meminta. Dia minta pergi ke dukun, ke orang yang pinter, berarti kita bodoh. Sampai lari ke orang pinter, tanya sakit apa, ya kan? Tanya kok pekerjaannya seperti ini, ya? Kalau kita sampai pergi ke dukun, ke tempat orang pintar, sama aja kita itu bodoh. Ya. Maka Tuhan juga katakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa sampai pergi ke sana. Saya katakan, saya bukan bilang saya orang yang kudus, yang suci, enggak, saya juga punya dosa. Saya cerita sedikit. Saya waktu baru married sama Bapak, saya dibawa ke Pulau Bangka. Di sana itu banyak sekali orang pinter katanya ya. Orang-orang dukun-dukun yang bisa melihat hidup saya. Ternyata saya bukan orang bodoh. Karena saya gak percaya. Dia yang bodoh. Saya orang pintar. Saya setiap datang ke tempat orang pintar itu, dia gak mempan dengan saya. Ini suami saya ada, Bapak masih ada. Saya dikatakan ini gak usah dilihat, dia bagus. Itu yang luar biasa. Jadi orang belum pernah menekas saya. Hanya Tuhan yang melihat saya, hati saya. Jadi saya bilang, dari muda saya tidak percaya dengan orang-orang seperti itu. Karena saya orang pintar. Pintar siapa? Karena saya punya Tuhan saya yang luar biasa. Amin. Jadi sampai saya kemarin kecelakaan pun orang-orang tak bilang, bawa aja ke Sangkal Putung, kan apa-apa, nggak kelihatan itu, bisa dibenerin. Di telepon aja dia bisa lihat. Saya telepon berapa kali yang di Plengsewu itu, nggak terima saya, bahwa nggak ada apa-apa lu sayanya. Sampai di Bandar Lampung juga ada di dekat Bu Monas itu, saya dibawa ke sana juga dilihat. Dia bilang dia nggak sanggup, bahwa masa nggak ada apa-apa loh. Kalau dilihat ini nggak ada apa-apa, bisa loh gitu ya. Sampai Bapak bilang, nanti saya kasih, kamu nggak ada TV, saya kasih TV. Dia bilang, Ibu tidak bisa saya obati. Luar biasa Tuhan saya. Karena dia melihat saya orang pinter, bisa mengalahkan dia. Karena saya punya Tuhan saya yang luar biasa. Haleluya. Amin. Maka dari itu mari kita, rohani kita terus naik ya. Jangan mau menurut dunia. Karena dunia membuat kita kesesat. Ya. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap tergantung kepada Tuhan. Amin. Kesadaran kepada kuasanya Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak ada yang tanding. Seperti apapun. Tidak ada yang tanding. Dokter di atas segala dokter. Raja di atas segala raja. Penguasa semua lebih tinggi. Tuhan kita penuh kuasa. Amin. Karena kita bersandar kepada Dia, Tuhan pasti memuaskan kita. Amin. Jangan tergantung ya. Amin. Maaf ngomong ya. Kalau tergantung sama orang nanti kita kecewa. Tetapi menggantung, bersandar kepada Tuhan, kita tidak pernah kecewa. Amin. Mau kita tergantung, bersandar kepada Tuhan.
Jangan andalkan pikiran, akal pikiran kita. Akal pikiran kita ini suka dibohongin juga. Saya kalau berdoa, Tuhan berikan saya pikiran yang dari Engkau, pikiran yang positif. Saya setiap hari kalau berdoa itu saya pakai itu. Jangan masukkan pikiran-pikiran dari yang tidak benar. Saya tidak mau. Kalau benar-benar memang ini pikiran dari Engkau, pasti pikiran-pikiran yang benar, positif dalam kehidupan saya. Mau seperti itu? Coba bilang sebelah kiri. Pikiran kita berikan pikiran yang dari Tuhan saja. Halo? Halo? Ya. Makanya kita setiap permasalahan apapun tetap bersandar kepada Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka dari itu katanya di sini di ayat yang tadi dikatakan ya, seperti Raja Wali ya. Katanya, kita diumpamakan seperti Raja Wali. Kita tahu Raja Wali itu tidak pernah terbangnya pendek. Siapa yang pernah lihat Raja Wali terbang? Sudah ada yang pernah lihat Raja Wali terbang? Belum kan? Karena Raja Wali itu ya, dia ada waktunya untuk terbang. Karena Raja Wali itu burung ya. Kita juga ininya juga kan ada burung Raja Wali ya. Karena Raja Wali itu kalau terbang tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Raja Wali, jangankan Raja Wali, Raja Wali terbang tambah tinggi, tambah banyak sekali cobaan. Badai kuat ya, angin kencang, tetapi dia tetap bisa sampai ke langit biru. Amin. Saya mau seperti Raja Wali. Coba ngomong sebelah kiri kanan. Saya mau seperti Raja Wali, terbang tinggi, terbang tinggi. Haleluya, menembus semana saja ya. Karena kita tahu Raja Wali itu ya tidak pernah lelah. Iya apa enggak? Kita tidak pernah dia ya. Raja Wali. Maka kita belajar terus dengan burung Raja Wali. Jangan mau di bawah terus. Kita kalau bisa terus naik rohani kita ke level yang tinggi. Amin. Supaya kita terus bisa mengatasi segala apapun rintangan di dalam hidup kita. Kesulitan apapun di hidup kita, kita bisa mengatasi sendiri. Seperti Raja Wali. Jangan menganggap Raja Wali itu enak, enggak. Tambah tinggi, tambah banyak tekanan angin, tambah banyak badai, coba. Tetapi dia tetap dapat menembuskan sampai ke tempat tujuannya. Haleluya. Amin. Kita tahu janji Tuhan kepada orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Kepada Tuhan ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu ada dan selalu memberikan kita yang terbaik. Setiap ada masalah, jangan andalkan orang, tetap janji Tuhan iya dan amin. Di tengah-tengah kita kelelahan, di tengah-tengah kita banyak penderitaan, pencobaan terus ada dalam kehidupan kita. Tetap Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi jangan mengandalkan orang, tetap mengandalkan Dia. Sesulit apapun dalam kehidupan kita, penderitaan kita apapun yang kita hadapi, nggak bisa, rasanya sudah capek, sudah apa. Hanya kita berseru kepada Dia. Pasti Tuhan kasih jawaban. Ada yang bilang penyakit banyak, penyakitnya kok belum sembuh-sembuh ya. Katanya ada yang ngomong gini. Cerita ya, saudara ya. Ada yang ngomong gitu. Orang yang banyak penyakit banyak dosa. Benar nggak? Benar nggak? Saya nggak setuju. Karena saya juga pernah mengalami penyakit. Saya juga makanya nggak setuju. Semua ada yang ngomong seperti itu. Orang banyak penyakit banyak dosa. Enggak. Justru orang banyak penyakit banyak masalah itu yang Tuhan kasih supaya kita terus naik. Tidak jadi lemah. Hanya berharap kepada Dia. Pasti Tuhan kasih jawaban. Jadi setiap orang penyakit, orang yang apapun menderita apapun,
Jangan jangan merasa, oh saya ini seperti ini, oh hidup saya. Enggak. Memang manusia semua banyak dosa. Tetapi kalau masalah penyakit, masalah penderitaan, tidak. Tuhan masih pasti kasih izinkan kita terjadi. Supaya kita mengalami dan kita bisa naik. Seperti saya kemarin penyakit, saya mengalami. Tuhan kasih, tetapi Tuhan sembuhkan. Tuhan angkat semua penyakit saya. Oh seperti itu Tuhan yang mau di dalam kehidupan kita. Amin. Maka jangan takut dengan penyakit. Berdoa, iman, percaya, pengharapan hanya kepada Tuhan. Pasti kami dipulihkan. Amin. Jangan sekali-sekali mengharapkan orang. Yaitu ada yang bilang kedukunlah kemana. Jangan. Ya, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Saya kata sepertinya kita nggak mampu lagi dalam hidup kita. Tetapi ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jangan tambah berdoa saja kepada Tuhan. Bersandar. Mohon pertolongan Tuhan, pasti Tuhan kasih. Bila kita terus dekat dan bersandar kepada Dia. Tidak mengandalkan orang lain. Jangan cari jalanmu sendiri. Jangan cari pikiranmu sendiri. Karena kita ada Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya bilang kata terakhir. Kata yang terakhir tetap saya bersandar. Kita bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi yang berat apapun. Yang pikiran kita sudah gak bisa lagi. Hadapi bersama Tuhan. Dia pasti memberikan jawaban. Dan dia turut bekerja dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu ya. Kalau kita dibilangkan masuk di tahun 2025 ini. Masa-masa kita yang luar biasa. Ada kesulitan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan tidak ada masalah. Berharap saja kepada Tuhan. Di tahun 2025 ini semua orang mengatakan. Semua yang di atas-atas sana. Bahwa kita hidup akan sengsara. Tetapi karena kita ada Tuhan. Kita tidak ada mungkin kena imbasnya, tetapi kita berharap hanya kepada Dia. Amin. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan kasih kekuatan, kesanggupan untuk melewati setiap penderitaan, pencobaan. Tuhan juga kasih kemampuan untuk mengatasi segala persoalan kita yang ada di dunia ini. Amin. Bagaikan Raja Wali naik terus ketinggian yang luar biasa. Dia dapat mengatasi setiap masalah. Berarti mari kita anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dipercayakan kepada Tuhan. Jangan rohanimu tambah turun. Jangan rohmu tambah turun, rohanimu turun. Kalau bisa kita terus naik terus. Ada permasalahan, itulah yang untuk menguji kita supaya kita lolos masuk bersama Tuhan. Karena kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau level kita naik terus, ketinggian kita naik terus. Mari kita hadapi setiap masalah dengan bersama Tuhan. Haleluya. Tingkatkan terus ya kerohanian kita ya. Kan maksudnya ada ibadah-ibadah ya. Setiap hari jangan hanya membaca ya, tetapi kita mengikuti ibadah kita ya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Firman Allah adalah iya dan amin. Maka dari itu mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada orang lain. Hidup kita melihat diumpamakan Raja Wali yang tidak pernah mengalami kesulitan. Dia dapat mengatasi kesulitan segalanya. Maka dari itu saya tekankan lagi. Kita harus berhubungan terus. Bersandar kepada terus. Lebih erat lagi kepada Dia. Bersandar belum cukup. Melekat dengan Dia. Bersetubuh dengan Dia. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan sekarang. Bagi anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Saya tidak panjang lebarkan, saya hanya berkata, mari kita belajar menanti-nanti Tuhan. Dan belajar dengan burung Raja Wali. Naik terus tidak pernah turun. Ada kata lagi, nah kalau baca terus ya.
eh, di umur-umur kita yang sekarang ya, walaupun kalau bilang 40, saya bertobat umur 50, saya terus terang. Walaupun saya dibaptis sudah zamannya nggak enak, tetapi saya bertobat umur 50 tahun. Saya langsung masuk di sekolah Alkitab. Tidak ada kata terlambat. Daripada kita berurusan dengan Tuhan, kita belum bersih. Kalau menurut tadi saya baca-baca atau kirim-kirim ya, umur 40 mari dibenarkan rohani. Buang semua. Raja Wali itu saya baru baca. Raja Wali itu setiap 40 tahun dia menyingkir ke atas gunung. Karena cakarnya sudah panjang-panjang, ininya panjang-panjang. Nah itu saya ingat dekat sedikit itu patulnya dia di atas gunung itu dipacuk-pacuk supaya kepotong kukunya yang berambut sudah supaya dia tidak lepas. Berarti kalau dia umur 40 dia bisa hidup di umur ditambah 30 tahun. Jadi umur dia 70 tahun. Seperti umur saya sekarang 70 tahun. Boleh terbang lebih tinggi kemanapun kita mau. Mau? Maka bertobatlah sebelum umur kita diperpanjang. Umur 40 perpanjang. Tidak ada namanya terlambat bagi Tuhan. Mari. Jangan sampai waktu kita dipanggil kita belum bereskan semua. Oke? Maka dari itu hidup menurut burung Raja Wali yang luar biasa. Tuhan memberkati ya. Ingat saya bilang umur seberapapun umur kita tidak ada waktu terlambat. Haleluya. Itu aja. Jadi enggak dipanjang lebarkan. Yang penting saya katakan menanti Tuhan seperti Raja Wali terbang. Dia tidak pernah letih berjalan dan ya. Tetap semangat dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya mau nyanyi minta lagu WL. Lagu kesayangan saya adalah Selidiki Aku. Karena Tuhan yang selalu menyelidiki kehidupan saya. Haleluya.